Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Solastri dari kelas MRSR 3120. Di sini saya akan menjelaskan materi penciptaan alam semesta dan penciptaan manusia menurut Al-Quran. Penciptaan alam semesta menurut Al-Quran. Alam adalah segala sesuatu yang ada atau yang dianggap ada oleh manusia di dunia ini, selain Allah beserta zat dan sifatnya. Alam semesta diciptakan oleh Allah dengan susunan yang teratur dalam aspek biologi, fisika, kimia, dan geologi beserta semua kaidah sains. Menurut pandangan Al-Quran, penciptaan alam semesta dapat dilihat dalam surat Al-Anbiya ayat 30, yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? 6. Proses penciptaan alam semesta dan bumi dalam Al-Quran. Pada masa pertama dalam Quran Surat An-Nazi'at ayat 27, pada masa ini alam pertama kali terbentuk dari ledakan besar yang disebut Big Bang. Ledakan besar tersebut sebagai awal lahirnya ruang dan waktu termasuk materi. Masa kedua dalam Quran Surat An-Nazi'at ayat 28. Ayat ini menerangkan tentang proses pengembangan dan penyempurnaan. Maksud pengembangan dan penyempurnaan di sini yaitu alam semesta mengembang, galaksi-galaksi saling menjauh, dan langit makin tinggi. Jadi ini adalah sebuah proses evolutif atau bertahap. Pada masa ketiga dalam Quran Surat An-Nazi'at ayat 29. Pada masa ini di mana terbentuknya matahari sebagai sumber cahaya dan bumi berotasi sehingga terjadi siang dan malam. Pada masa keempat dalam Quran Surat An-Nazi'at ayat 30. Pada masa ini daratan bumi muncul. Ketika bumi baru terbentuk, belum ada daratan, yang ada hanyalah batuan-batuan yang berpijar dengan suhu ratusan derajat Celcius. Pada masa kelima dalam Quran Surat An-Nazi'at ayat 31, di mana terjadi evolusi bumi dari tidak ada air menjadi ada air. Air tersebut berasal dari komet yang menghantam bumi. Setelah air muncul, kehidupan seperti tumbuhan-tumbuhan mulai bermunculan. Pada masa keenam dalam Quran Surat An-Nazi'at ayat 32-33, gunung-gunung terbentuk. Fungsi gunung menyetabilkan kerak bumi, mencegah goyangnya tanah. Setelah terbentuknya gunung, terciptalah hewan dan manusia. Penciptaan manusia menurut Al-Quran. Manusia hakikatnya merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna bentuknya, seperti yang tertera di dalam Al-Quran Surat At-Tin ayat 4, yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Maksud paling sempurna di sini, Allah menciptakan manusia dengan tubuh yang berdiri tegak dan diberi keistimewaan berupa akal, sedangkan hewan-hewan kebanyakan diciptakan dengan merayap. Tahapan pembentukan manusia. Fase pertama yaitu tanah. Saripati tanah yang dimaksud adalah suatu zat yang berasal dari bahan makanan, baik tumbuhan maupun hewan, yang bersumber dari tanah. Dicerna menjadi darah, kemudian diproses hingga akhirnya menjadi sperma. Fase kedua yaitu nutfah atau air mani. Nutfah itu adalah cairan dalam jumlah kecil atau tetesan. Nutfah juga bisa diartikan sebagai campuran antara sperma laki-laki dan sel telur perempuan. Fase ketiga yaitu alaqah atau segumpal darah. Fase alaqah adalah fase pembentukan organ tubuh. Fase keempat adalah mudghah atau segumpal daging. Fase ini terbentuk suatu lempengan daging merah yang disebut plasenta. Fase kelima yaitu idzam atau tulang. Fase keenam yaitu kisah al-idzam bilahem atau pembungkus daging. Kisah yang berarti membungkus dan lahem yang berarti daging diibaratkan pakaian yang membungkus tulang. Fase ketujuh yaitu insya atau pembentukan manusia. Janin mulai disiapkan untuk menerima kehidupan di luar rahim. Istilah-istilah untuk manusia. Ada 3 kata yang digunakan Al-Quran untuk menunjuk kepada manusia. Kesatu menggunakan kata yang terdiri dari huruf alif, nun dan sin semacam insan, ins, nas atau unas. Kedua menggunakan kata basyar. Ketiga menggunakan kata bani Adam, zurirat Adam. Tugas manusia di dunia. Secara global, tugas manusia berdasarkan Al-Quran sebagai berikut. Kesatu, mengabdi ibadah kepadanya. Kedua, memurnikan tauhid dari syirik. Ketiga, amar ma'ruf nahi munkar. Keempat, memelihara dan menjaga bumi serta memakmurkannya, isti'mar.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.